tentang obat-obatan atau multivitamin ya. Sekarang aku akan memberikan tips. Jadi bagaimana cara mengatasi atau mencegah batuk pilek pada anak. Nah, sering masalah di masyarakat atau komunitas itu ya, di kalangan pasien-pasien itu adalah sering batuk pilek pada anak itu lebih sering terjadi daripada dewasa. Ini kalau di kasus tempat saya ya. Jadi ini aku akan memberikan tips bagaimana supaya anak kita itu tidak mudah kena batuk pilek gitu. Nah, yang pertama kita harus membiasakan anak kita itu untuk sering mengkonsumsi air putih gitu. Karena kenapa? Karena air putih itu kan dia sifatnya netral ya. Jadi misalnya anak kita itu kan habis makan makanan yang misalnya itu kayak mengandung apa ya, terlalu gurih atau terlalu asin, atau misalnya dia minum sesuatu hal yang misalnya itu bikin sakit gitu ya. Nah, kalau kita minum air putih yang banyak, terutama misalnya air hangat, itu bagus untuk tenggorokannya. Jadi kita tidak akan mengizinkan virus atau bakteri itu menempel pada tenggorokan yang nanti akan membuat itu sakit batuk pilek. Yang kedua, kita harus membiasakan anak kita itu supaya bersih ya, dari lingkungannya itu adalah bersih dari debu. Misalnya bajunya atau misalnya tempat tidurnya. Nah, itu kalau bisa harus bersih ya. Jadi jangan dibiasakan itu apa ya, misalnya banyak debu atau misalnya baju-baju berserakan atau misalnya mainannya yang bikin kotor itu kalau bisa itu harus dirapikan atau organize di suatu tempat yang jadi kalau misalnya dia tidur itu bisa rapi. Nah, yang ketiga ini untuk mencegahnya itu adalah ini sering kalau misalnya dia mandi ya, atau misalnya itu jangan dibiasakan untuk apa ya, kayak misalnya sering main air itu dalam artian kan air itu kan juga media bakteri ya. Sebenarnya air itu kan media bakteri. Nah, media bakteri itu kan kalau misalnya kita hirup, nah itu kan di dalam itu kan banyak, terutama di hidung itu kan tempatnya kotoran yang disaring. Nah, kalau misalnya kita menghirup, kalau anak-anak menghirup air karena imunnya kan tidak sekuat orang dewasa. Nah, biasanya itu gampang terkena pilek gitu. Jadi antisipasi aja, kalau bisa kalau misalnya mandi itu jangan langsung diguyur semua, atau pokoknya jangan sampai kena hidung atau misalnya terhirup. Nah, yang keempat itu konsumsi buah-buahan. Jadi buah-buahan yang bagus itu adalah mengandung vitamin C. Karena kalau anak-anak itu kan kalau bisa itu kan jangan selalu mengkonsumsi vitamin terlebih dahulu ya, atau misalnya dimulai dari yang ringan dulu, yaitu buah-buahan yang mengandung vitamin C itu kayak misalnya jeruk, apel, buah pir. Nah, itu kan banyak vitamin C-nya. Kalau vitamin C-nya kandungannya di situ agak banyak kan otomatis kan bisa melindungi tubuh kita ini dari segala macam penyakit ya. Jadi misalnya imun mau lemah itu nggak jadi karena kita sering mengkonsumsi buah-buahan itu tadi. Nah, yang kelima itu adalah biasakan sering cuci tangan ya, karena terutama untuk anak-anak yang misalnya anak-anaknya itu masih balita atau pokoknya yang dia lagi aktif-aktifnya itu kan biasanya dia sering megang-megang apa-apa di sekitarnya dan tangannya itu kan kotor, atau misalnya tangannya biasanya dimasukkan mulutnya atau dibuat megang mukanya. Nah, dari situlah kuman itu bisa berkembang biak menjadi kuman menjadi virus influenza, menjadi batuk, menjadi panas, macam-macam. Jadi kalau misalnya kita melihat tangan dia kotor, itu harus segera cuci tangan ya. Yang keenam, jangan lupa tetap memperhatikan pola ininya ya, makannya, yaitu harus 4 sehat 5 sempurna. Karena logikanya kalau misalnya kita ini anak kita itu banyak makan, otomatis imunnya dia akan terus meningkat. Jadi imun itu bisa dilawan dengan kita misalnya banyak makan. Nah, itu makan bergizi itu imun kita itu enggak jadi drop, jadi lebih meningkat lagi. Nah, yang keenam itu adalah istirahat cukup. Jadi biasakan anak-anak kita ini agar pola tidurnya itu cukup ya. Jadi kalau misalnya kalau dewasa kan misalnya malam itu harus 7 jam. Nah, itu kalau anak-anak itu ya usahakan kalau bisa tidur siang, atau ya tidur siang itu penting sih. Jadi harus tidur siang, tidur malam juga. Kalau bisa jangan terlalu malam. Jadi biar istirahatnya itu cukup, karena ketika dia istirahat itu kan tubuh recovery. Nah, itu jadi kalau misalnya terlalu capek itu nanti juga akan imun itu drop, karena virus yang gampang masuk ke dalam tubuhnya anak itu kan virus influenza ya gitu. Kalau misalnya kemarin kan mungkin influenzanya tuh influenza COVID, bukan influenza yang biasa. Nah, sekian ya tips dari aku. Mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu di sana yang misalnya lagi punya anak kecil, lagi biar gak batuk pilek ya. Kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian. Mudah-mudahan yang di rumah sana dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.